pelantikan pimpinan yang baru. Jadi di informatika itu kaprodi dan sekprodinya diganti. Jadi nanti kaprodinya jadi Bu Winda, sekprodinya Pak Arif Akbaruluda untuk di informatika. Kemudian DK-nya juga diganti, tadinya Bu Krisna, kemudian nanti diganti Pak Hanif, ya kalau nggak salah. Ya nanti info lebih lanjut. Itu kita cepat aja. Yang belum presensi silakan sambil presensi. Kalau yang error Amikom-nya nggak usah memaksakan diri untuk presensi, nggak apa-apa. Ya, yang penting adalah lebih dari 10 lah biar nggak error. Kalau cuman 2 orang kayaknya nggak bisa buat presensi. Yang penting kalian yang bisa presensi silakan presensi. Kemudian di Waskita belum saya update soalnya dari kemarin itu Waskitanya nggak tahu pakai internet saya itu lemotnya bukan main, pakai IndiHome. Ya kalau pakai IndiHome akses Amikom Masya Allah ya. Bikin emosi ya. Padahal kalau akses YouTube dan lain sebagainya itu kencengnya bukan main. Nggak tahu, Amikom tuh setiap diakses oleh IndiHome agak bermasalah. Ini juga tadi pagi Bank Mandiri juga susah diakses pakai IndiHome, harus pakai Telkomsel. Ngomong-ngomong soal Telkomsel, kalian kuota pemerintah dapat nggak? Masuk nggak? Belum, Pak. Belum. Belum. Selalu Belum, Pak. Sama sekali? Belum. Ya, soalnya datanya itu udah dikirim dari kampus itu udah ngirim data ke kementerian. Harusnya sih dapat harusnya ya, karena yang ngurus kuota-kuota itu kementerian. Dan perlu diperhatikan nanti di dashboard itu kalau sudah ngisi HP karena itu datanya sudah untuk data di kementerian itu nggak bisa lagi diupdate ya. Jadi silakan gunakan HP yang. Jadi kalau punya nomor itu jangan ganti-ganti lah, jangan sering-sering PHP-in orang dengan ganti-ganti nomor, kecuali apa ya, bukan kecuali ya, mungkin kalian ganti-ganti nomor itu karena nggak mau dikejar-kejar debt collector mungkin ya. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Kita cepat aja, mungkin agak sedikit ngebut karena ini saya juga mengikuti lewat Zoom. Jadi HP buat nge-zoom, komputer buat ini udah ada belum ya? Katanya mulai jam 9. Oke, saya mute dulu ini nanti daripada ngomongnya ke ini ya. Jadi di HP ini ada pelantikan, kebaca nggak? Nah, ini pelantikan. Saya lagi nge-zoom pakai HP, ini ditidurin bisa ya. Nah, taruh tripod aja ya. Nah, jadi pelantikan pimpinan Amikom periode 2000 ini ya. Kelihatan nggak? 2000 berapa itu? 2021 sampai 2025. Ya. Nah, belum mulai sih. Masih pre-umblay pembukaan. Nanti paling menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Oke, kita mulai ya. Materi kali ini lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas prosesor, motherboard, dan RAM. Sekarang lanjutannya VGA storage dan PSU masih di hardware PC ya, belum ke mobile. PC dan laptop sama aja, kurang lebih. Oh iya, untuk IT Essential sudah ikut semua ya? Sudah daftar semua atau belum? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Pak. Yang belum tuh segera ya, karena Terakhir kapan ya, Pak? kalau nggak salah hari ini kalau nggak salah. Coba tanya ke Kids ya. Karena kalau kalian coba dicek di UGM atau mana, itu saya yakin tarifnya lumayan luar biasa karena di Amikom sejauh ini khusus untuk mahasiswa ya, khusus untuk mahasiswanya itu cuma 100.000, tapi kalau untuk umum ya sama dengan UGM dan UMY tarifnya nanti di atas 900 kayaknya, 1 juta atau lebih. Kalau untuk umum loh ya, kalau untuk mahasiswa khusus, mumpung kalian masih mahasiswa itu hanya 100.000 karena dapat subsidi khusus mahasiswa.
Nah, itu di IT Essential. Mungkin minggu depan saya coba singgung-singgung sedikit materinya, tapi kurang lebih nanti saya sampaikan sambil jalan juga untuk IT Essential. Nah, kita ke VGA Storage PSU. Nah, ini ya VGA. Saya rasa kalau anak sekarang sudah tahu semua ya apa itu VGA. Itu VGA ya. Sekarang kalau zaman saya kuliah dulu boro-boro VGA komputer aja masih pada bingung. Pegang mouse aja pada bingung, masih pada bingung ya. Pegang mouse itu bagaimana caranya ya. Ngetik keyboard aja masih pada bingung. Bahkan ngidupin komputer aja masih takutnya. Zaman saya kuliah dulu ya. Hidupin komputer masih takut. Pemrograman masih pakai Pascal. Ya, sekarang masih ada nggak ya Pascal dan sebagainya. C masih ada ya. Kalau C itu bahasa yang legendaris dari dulu sampai sekarang tetap dipakai karena itu biasanya untuk pemrograman hardware itu juga masih pakai C. Aduh, ini kok berubah jadi Nuri nih ya di displaynya, kok bukan yang utama visual cinema. Nah, lanjut. Nanti kita bahas satu-satu. VGA, storage, PSU. Biasanya storage ini kadang misinception ya. Kadang salah pemahaman. Apalagi penjual HP ya, sales HP itu salah mengartikan storage biasanya. Nah, kita mulai. Yang pertama video graphic adapter VGA. Mungkin kalian tahu array ya, video graphic array atau video graphic A-nya apa? Banyak istilahnya. Tapi array itu urut barisan. Jadi kalau video grafiknya ada banyak, nah itu baru namanya array ya. Kemudian video grafik accelerated. Nah itu ya sama aja. Yang penting adaptornya, adapter untuk video grafik. VGA. Nah ya, atau GPU. GPU. Bukan gosok pijat urut ya GPU di sini ya. Dikenal dengan video card. Ya, istilah kerennya video card atau GPU. Kalau gosok pijat urut itu balsem ya, mungkin kalian juga butuh GPU saat ini kalau mau beli VGA karena harganya luar biasa ya, sedang melonjak naik. Nah, fungsi utama mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis. Fungsi utamanya ya. Ada dua pemain besar. Nah, ini AMD plus Intel aja. Plus Intel ya, tapi Intel hanya yang penting hidup lah VGA Intel ya. Untuk PC ya, Intel kan yang penting hidup, yang penting ada gitu. Yang penting komputer bisa display. Bahkan kalau untuk server mungkin nggak butuh VGA ya. Jenisnya ada dua, workstation dan gaming. Nah, ini apa bedanya ya? Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Ya, yang sekarang yang keren-keren ya. Banyak kipasnya. Kipas ini bukan untuk mendinginkan komputer ya, tapi khusus mendinginkan perangkat VGA-nya. Karena isinya VGA itu ya komputer isinya ya. Komputer di dalam VGA ada prosesornya atau GPU-nya ya. GPU itu prosesornya, graphic processing unit. Kemudian di situ juga ada memory controllernya. Ada memorinya atau RAM-nya ya, RAM sendiri, RAM VGA. Kemudian ada VRM-nya juga untuk pengontrol tegangan. Bahkan di situ ada inputan power lagi ya, power khusus untuk VGA itu ada ya. Minum dulu. Nah. Ya, jadi fungsinya di sini untuk kalkulasi grafik. Ya, pemain besar ada AMD dengan Radeon dan FirePro, nggak tahu FirePro itu masih ada nggak. Nvidia dengan Nvidia GeForce sekarang namanya menjadi GTX atau RTX, dan Nvidia Quadro ya dengan Quadro-nya. Anak saya namanya Nvidia, tapi ada E-nya Nvidia ya, terinspirasi jadi ini. Jadi kalau ada giveaway dari Nvidia, saya mau ikut lah, anak saya namanya juga itu ya. Jenisnya ada workstation, gaming. Nah, ini bedanya apa ya? Workstation itu contohnya kalau Nvidia ada Quadro. Quadro. Kalau AMD atau dulu ATI ada FirePro. FirePro. Nggak tahu FirePro ini masih bermain nggak ya? Kalau gaming ya GeForce ya, Nvidia itu GeForce namanya. Kalau AMD Radeon. Radeon.
Ya, ini punya fanbase sendiri-sendiri. Ya. Yang penggemar Radeon ada sendiri, yang GeForce ada sendiri. Kalau ada pertanyaan, bagus mana Pak AMD sama Nvidia ya? Kamu pertanyaannya sama aja dengan bagus mana Toyota dengan Honda ya. Perbandingannya apa yang dibandingkan itu ya. Jadi kalau review jangan wah AMD lebih bagus daripada Nvidia atau Nvidia lebih bagus dari AMD, bukan begitu ya. Sama aja kamu bilang wah Toyota lebih bagus dari Honda. Nah, dari segi mananya ya, yang dibandingkan itu apa ya? Kalau kamu bandingkan Toyota apa itu mobil atau Honda ya, Honda Civic, nah, Honda Civic terbaru dibandingkan dengan Toyota Corolla atau Corona, ya jelas bagus Honda Civic terbaru ya. Nah, tergantung perbandingannya ya, apple to apple atau tidak. Nah, kalau apple to apple baru disandingkan. Harganya sama mungkin ya, harganya sama bagus yang mana, atau mungkin kecepatannya sama bagus yang mana. Bahkan kecepatan yang sama pun belum tentu optimal. Nah, mana yang lebih optimal? Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalau ngomong soal kecepatan itu nanti optimal atau tidaknya berdasarkan software. Nanti ada namanya driver ya. Driver. Nah, ada namanya driver. Drivernya apa? Kurang R. Ibarat VGA ini nanti adalah sebuah mobil, driver ya sopirnya ya. Sopirnya yang mengendalikan mobil ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Nah, nanti driver ini diinstal di sistem operasi, ini berupa software diinstal di sistem operasi agar apa? Agar hardware ini itu bisa terbaca, bisa berjalan dengan optimal sesuai sistem operasi yang digunakan. Nah, itu ya. Jadi kalau mungkin kemampuannya ini sampai 3 GHz, mungkin sebuah VGA kemampuan sampai 3 GHz. Kalau kalian tidak menginstal driver, kemungkinan ya yang penting VGA itu bisa nyala, nah, nggak bisa mengekspor kemampuan aslinya. Nah, makanya butuh driver. Kalau Nvidia ada drivernya sendiri, AMD juga ada drivernya sendiri ya, Radeon dengan GeForce. Jadi nanti setelah kalian melakukan instalasi komputer, selalu jangan lupa install driver VGA. Biar apa ya? Biar semua potensi ya, semua potensi di hardware itu unleash ya, bisa keluar. Nah, ngomong-ngomong soal driver, biasanya driver Nvidia itu lebih bagus daripada driver AMD biasanya ya. Kenapa? Ya nggak tahu lah ya. Nah, kenapa lebih bagus ya, memang fitur-fitur Nvidia itu banyak sekali daripada AMD. Harganya pun luar biasa ya, lebih gila dari AMD ya, karena memang tadi R&D-nya, research and developer-nya cukup luar biasa Nvidia itu. Bukannya saya fans boy ya, tapi sampai sejauh ini untuk fitur itu Nvidia masih lebih unggul sampai saat ini. Maksudnya fitur itu apa? Misalkan gini, kalian punya dua mobil sama-sama mungkin 2000 cc, mungkin sama-sama diesel. Nah, Nvidia ini dia punya AC dari depan, tengah, belakang itu ada AC-nya semua. Nah, AMD mungkin AC-nya hanya di depan gitu ya. Fiturnya seperti itu. Nah, Nvidia mungkin sudah power steering, yang AMD mungkin belum power steering ya. Saya menggambarkan yang gampang pakai mobil aja. Nah, kemudian mungkin Nvidia jendelanya menutupnya sudah pakai elektrik ya. Kalau AMD masih dengkol, nah mungkin seperti itu. Jadi fitur di situ, walaupun sama-sama kencang, sama-sama jalan di dua mobil itu karena sama-sama 2000 cc, rodanya pun sama, mesinnya sama, tapi sama-sama kenceng ya, sama-sama kenceng. Kalau digeber bisa sampai mungkin 200 km per jam sama kecepatannya, tapi Nvidia mungkin AC-nya lebih bagus. Nah, itu fitur-fitur seperti itu yang membuat Nvidia itu mahal. Bapak, saya nggak butuh fitur itu, ya udah beli AMD aja. Saya butuhnya yang penting kencang ya, beli AMD. Kalau saya butuh fitur ini ya belilah Nvidia ya. Itu kalau pemain VGA itu ya, AMD dan Nvidia. Kemudian kalau jenisnya ini ada workstation, ada gaming. Ini bedanya apa? Workstation ini buat real time rendering biasanya ya. Real time rendering biasanya digunakan untuk desain 3D, animasi dan lain sebagainya. Itu pakai VGA workstation ini. Bukan untuk server ya, server itu nggak butuh VGA ya. Server itu yang penting prosesornya hebat. Tapi untuk workstation
mesin untuk rendering mesin itu biasanya pakai VGA Workstation Quadro, Firepro. Harganya lebih mahal daripada GeForce ya, yang gaming edition. Ya, gaming edition. Nah, emang bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Kok lebih mahal berarti untuk ngegame lebih bagus? Belum tentu juga. Untuk ngegame apa lebih bagus? Belum tentu. Quadro, kalian beli Quadro tujuannya untuk ngegame ya bunuh diri ya. Mahalnya bukan main, dia tidak peruntukannya untuk ngegame. Sama, kalian GeForce, beli GeForce untuk kerja-kerja workstation, ya bisa sih, tapi nggak optimal. Gampangnya gini ya, gampangnya gini. Mungkin VGA Workstation atau Quadro tidak secepat VGA Gaming ya, dalam hal proses rendering untuk gaming, restoration mungkin ya, restoration atau mungkin ray tracing, VGA Gaming lebih kencang. Tapi VGA Workstation lebih optimal. Contohnya gini, kalau saya menggambar gampangnya, truk dan sedan. Nah gitu ya, paling gampang ya, truk dan sedan. Mungkin harga truk itu berapa? Sampai 1 miliar sampai 2 miliar yang mahalnya bukan main. Kalian beli sedan Civic yang hebat ini sampai 700 juta mungkin ya. Civic apa sih yang terbaru itu? 700 juta mungkin ya. Dibandingkan dengan truk tadi yang harganya 1,5 miliar mungkin, atau bahkan sampai 2 miliar. Harga truk yang gede-gede itu ya, Hino dan lain sebagainya itu sampai 2 miliar. Tapi kencang mana? Pasti kencang sedannya ya. Oh, lebih kencang sedannya, AC-nya juga lebih dingin sedannya tadi, si Civic-nya tadi, bahkan bensinnya pun lebih hemat sedannya ya. Lebih kenceng, lebih ngebut. Buat balapan pasti enak sedannya. Tapi ngapain beli truk yang harganya miliaran? Ya fungsinya bukan untuk balapan, fungsinya bukan untuk lebih dingin AC-nya, fungsinya bukan untuk keren-kerenan ya. Tapi memang gunanya untuk mungkin ngangkut batu, ngangkut mineral dan lain sebagainya, ngangkut pasir dan lain sebagainya, mungkin ya fungsinya seperti itu. Jadi antara workstation dan gaming itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi ya bisa sih ya GeForce buat rendering 3D, Quadro buat ngegame tapi nggak optimal. Sama seperti tadi truk itu tadi bisa buat balapan ya, tapi nggak optimal. Sekenceng apa truk buat balapannya? Paling mentok-mentoknya 100 km per jam atau mungkin 120 lah. Itu saja udah berisiko karena nggak aerodinamis, belok sedikit bisa jadi guling ya ketika jalan berbelok-belok. Walaupun ada balak truk sih ya, tapi kan fungsi utamanya buat itu, bukan buat itu. Nah seperti itu ya, kurang lebih gampangnya seperti itu ya, menjelaskan bedanya workstation dan gaming. Daripada pusing menjelaskan secara teknis, secara gampangnya. Nah, itu ada di GPU-nya, ya, di GPU-nya yang membedakan. Jadi instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Ya fitur-fitur tadi, fitur-fitur yang ada di dalamnya, instruksi-instruksi khusus yang ada di dalam. Jadi peruntukannya memang berbeda-beda. Nah bentuknya seperti ini. Nah ini VGA yang cespleng ya, VGA cespleng. Nah, di pasaran banyak ini. Namanya GTX 750 Ti. VGA cespleng sekali, kalian kalau cari-cari VGA pasti VGA second ya. Nah, pasti wah GTX 750 Ti saja itu cespleng, semua game rata kanan. Ini fungsinya biasanya cari ini untuk ngegame ya, untuk ngegame dan juga sekarang lagi ngetren untuk mining. Nah, untuk mining itu apa sih? Aslinya mining itu dalam sebuah VGA, apalagi Nvidia dengan banyak fiturnya, itu dia punya VGA gaming sama VGA workstation. Kalau buat mining bagus yang mana? Secara teori sih bagus, secara teori di atas kertas ya bagus workstation karena memang di situ ada prosesor khusus untuk komputasi. Tapi secara harga bagus VGA gaming ya. Secara harga loh ya. Nah, sekarang kalau sama-sama mendapatkan hash rate 5 mungkin ya, 0, berapa per jam mungkin. Sama-sama itu VGA workstation harganya lebih mahal tapi VGA gaming lebih murah. Ya, walaupun sekarang sama aja harganya jadi mahal semua ya. Kalau secara di atas kertas harusnya sih bagus workstation. Nah, mining itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu kalkulasi. Jadi sekarang trennya kan lagi computer vision, komputer AI ya, artificial intelligence, di mana deep learning dan lain sebagainya. Di situ butuh kalkulasi yang dilakukan oleh ya prosesor. Nah, masalahnya prosesor, ketika prosesor sebuah komputer ya, ini melakukan eksekusi itu kerjanya menjadi 100%, kerjaan yang lain menjadi terhambat. Beda. Maka pekerjaan itu bisa dialihkan ke VGA.
Jadi yang melakukan kalkulasi yang umumnya dilakukan oleh prosesor dipindahkan ke VGA. Nah, sehingga VGA ini tugasnya apa? Hanya melakukan kalkulasi di bagian GPU-nya. Lebih bagus, terbukti lebih bagus sampai sekarang ya, GPU-nya lebih optimal karena di situ ada instruksi memang khusus untuk kalkulasi itu ya instruksinya. Jadi kalau prosesor itu bisa mengerjakan mungkin ya kalau kalkulasi kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar kuadrat dan lain sebagainya ya misalkan. Nah, di mining ini mungkin ya gampangnya itu khusus untuk kalkulasi perkalian saja yang dihitung. Nah, kalkulasi perkalian kebetulan VGA itu memang menggunakan kalkulasi perkalian. Nah, maka dilimpahkan ke VGA kinerjanya. Jadi VGA displaynya nggak butuh bagian display yang butuh hanya untuk kalkulasi saja. Nah, busnya nggak butuh seberapa cepat dia jalan. Yang seberapa cepat dia bolak-balik. Yang penting prosesornya bisa bekerja kencang. Kemudian kenapa memilih VGA? Nah, satu motherboard itu bisa dipasangi bahkan sampai 8 VGA. Sedangkan prosesor hanya bisa satu. Nah, makanya kenapa VGA ini digunakan untuk mining. Satu motherboard, ada motherboard khusus untuk mining, isinya PCI Express sampai berapa itu ya? PCI Express 16X 1X, PCI Express 1X itu sampai berapa? Nanti saya cari coba gambarnya. Sekarang aja gimana cari gambarnya. Mining motherboard. Satu motherboard, nah ini contohnya ya, dia bisa sampai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 VGA satu motherboard ya. 18-an VGA untuk satu motherboard. Tapi dia pakai PCI Express 1 kali. Kenapa pakai PCI Express 1 kali, bukan yang 16 kali? Nah, kemarin kita sudah bahas ya, di situ ada bus 16 kali, kecepatannya harusnya lebih tinggi dong, 16 kali. Kenapa? Kalau mining cukup pakai yang 1 kali saja. Sama seperti yang saya katakan tadi, bus itu digunakan untuk perpindahan data ya, jalur data bergerak dari sana ke sini. Nah, bus itu adalah ibaratnya pintu gerbang. Ya, kalau kalian ke tempat wisata atau ini antri apa namanya? Antri di supermarket. Pernah ya supermarket ya yang punya kasir banyak, jangan yang Indomaret kasirnya cuma 2 ya, yang kasirnya ada banyak. Nah, bandingkan kasirnya 16 gitu aja. Nah, biar gampang ya, PC Express 16 kali, kasirnya 16. 16 kasir bisa melayani 16 transaksi sekaligus, ya kan? Kalau yang dibutuhkan kecepatan transaksi, ya. Nah, gaming itu butuhnya kecepatan transaksi, makanya dia pakai PCI Express 16X. Butuhnya kecepatan transaksi ya, penting transaksinya langsung, ya, transfer dari prosesor ke VGA, dari VGA ke display. Langsung, butuh cepat transaksinya. Di samping otaknya juga butuh cepat ya, tapi transaksinya butuh cepat. Nah, mining ini beda. Mining ini nggak butuh transaksi cepat. Ada transaksi, kemudian transaksi itu ya udah dihitung dulu. Nah, ngitungnya ini lama. Nah, yang lama itu di bagian perhitungan. Kalau di minimarket ya lama di belanjanya. Dia cuma muter-muter di situ nggak melakukan transaksi karena memang prosesnya belum selesai. Dia belanja banyak sekali. Dia muter-muter. Nanti paling hanya yang belanja paling cuma 2-3 orang, tapi dia belanjanya lama. Maka dia nggak butuh membuka semua gerbang kasir. Hanya butuh ya udahlah 1 kasir aja cukup. Yang belanja cuma 1 orang. Ngapain 16 dibuka semua kalau mining gitu ya. Tapi belanjanya memang lama di situ. Dia cuma muter-muter karena banyak yang dilakukan kalkulasi. Nah itu ya gampangnya kenapa kok mining itu pakai PCI Express 1 kali ya, karena memang busnya tidak digunakan tidak sering digunakan, yang digunakan hanya otaknya aja, GPU-nya untuk mining ya. Nah, gara-gara mining ini harga VGA menjadi gila-gilaan ya. Kemarin Nvidia baru launching 3060 yang versi 12 GB, itu harga retail yang direkomendasikan Nvidia adalah 5,5 juta. Kemarin saya lihat harganya di Jogja kurang lebih 12 juta ya. Satu VGA. Ini bocil-bocil yang pengen ngegame tapi duitnya pas-pasan, yang udah nabung lama tapi cuman punya duit pas-pasan marah-marah semua. Ya namanya pasar ya seperti itu ya.
mengutuk Nvidia dan lain, mengutuk miner dan lain sebagainya. Namanya pasar seperti itu ya. Nah, konsol solusinya. Konsol pun katanya sekarang sedang ada yang mengoprek konsol untuk buat mining katanya ya. Xbox itu dioprek untuk mining katanya. Tapi nggak tahu optimal atau nggak kemarin. Bahkan laptop pun sekarang dioprek untuk mining ya. Laptop ROG yang VGA-nya pakai RTX gitu ya. Itu dioprek untuk mining katanya ya. Jadi kalian yang hobi gaming, sarannya ya pakai HP aja lah, gaming FF aja, main FF aja lah ya. Free Fire ya, main Free Fire aja lah ya. Untuk main-main sekarang lagi naik harganya ya, trennya memang seperti itu. Jadi maklumin, namanya pasar, kita nggak bisa mengendalikan karena itu pemainnya besar ya, permainan kapitalis. Jadi jangan menjadi budak kapitalis, nggak usah ikut-ikut marah-marah ya, harganya naik goib dan lain sebagainya, nggak ada gunanya juga, nggak akan mengubah apapun. Nvidia tetap akan untung besar, miner akan untung besar, dan gaming tetap akan menangis ya, meratapi dia tidak kebagian VGA. Pakai 1030 aja lah ya, beli 1030 masih bisa dipakai ya, ngapain cari-cari RTX ya, 1030 masih bisa ya, atau 750 Ti VGA cespleng ya. Walaupun performanya sama antara 750 yang reguler dengan 1030. Saya pun pakai VGA lama, 1060 ya, VGA zaman Paula belum RTX, masih GTX. Itu untuk VGA. Nah, fungsi utama, nah kurang lebih ini ya, fungsi utama VGA. Kalau secara teknis, nah kalau kalian besok belajar, kapan ya? Besok kalau kalian mendalami computer vision, nah computer vision, VGA Legend ya, memang 750 itu harganya pun digodok terus ya. Dulu saya pernah punya GTX 750 Ti, itu beli 1.500.000 baru itu ya, 1.500.000 sudah saya jual. Kebetulan saya jualnya sekitar 800.000. Sekarang ada yang jual 1 juta, rugi ya, harusnya jual sekarang ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, sudah pernah pakai. Yang cespleng itu nanti GTX 750 Ti, prosesornya Intel Core generasi ketiga, motherboardnya H61. Nah, itu penjual cespleng, penjual nipu-nipu gaming kelas berat. Penjual tipu-tipu hanya jualnya seperti itu kalau di forum-forumnya. Nah, ini ya, kembali ke sini. Nanti kalau kalian belajar computer vision, di situ kalian akan mengetahui bahwa ternyata fungsi VGA, nah itu sangat bermanfaat sekali di computer vision. Nanti tujuannya dia untuk restoration, kemudian untuk rendering. Tapi umumnya untuk restoration, dia compute atau menghitung vektor grafis. Ya. Nah ini kalau color, tapi biasanya kalau kelas-kelas mahasiswa itu belum sampai ke warna, masih hitam putih. Jadi gambar diubah menjadi hitam putih, dari gambar hitam putih itu nanti dihitung ya, dikalkulasi oleh komputer, machine learning, nanti dipelajari gambar ini gambar apa sih? Apa gambar orang, apa gambar apel, apa gambar pisang, ya seperti itu ya. Nah, jadi nanti besok kedepannya ketika kalian I'm not robot itu, kata I'm not robot itu, robot bisa itu membaca itu ya. Jadi di machine learning nanti, computer vision, machine learning. Nah itu pelajarannya atau pembahasannya semuanya tentang VGA ya, teknologi dan lain sebagainya. Nah, GPU Mazortax ada 2 ya, mengubah 3D vektor grafik ya, apapun itu ya, transform 3D vektor itu semacam garis tapi terbentuknya bukan dari pixel tapi dari rumus matematika, dari angka ya, vektor. Grafik ya gambar menjadi 2D ya, dari 3D menjadi 2D, namanya projection. Istilahnya projection. Ya, kalau kalian nonton gambar 3D yang kalian lihat ini lebih cenderung ke sih ini Quadro dan teman-teman ini. Quadro dan teman-teman ya. Karena dia langsung real time 3D menjadi masih vektor, masih berupa vektor grafik.
projection. Nah, kalau yang gaming itu istilahnya ini rendering ini nanti ya, yang gaming. Jadi mentransfer vektor tadi menjadi gambar-gambar raster di render. Teknik rendering ada dua ya, ada rasterize dan ray trace. Nah, sekarang yang lagi ngetren ini ya, walaupun sebenarnya nggak butuh-butuh amat, sama saja hasilnya. Perbedaannya apa? Ini lebih optimal, lebih realistik saja ray trace-nya. Kalau rasterize itu jadi dia mengubah semua gambar, ya, gambar-gambar vektor ataupun 3D itu diubah menjadi gambar bitmap, sehingga bisa dikatakan raster, gambar raster, sehingga kita bisa melihatnya di monitor seolah-olah itu 3D, padahal itu aslinya bukan 3D ya. Nah, kalau ray trace itu dia VGA-nya atau engine-nya itu dia tetap memasukkan unsur cahaya, refleksi cahaya. Jadi nanti nembak cahaya, VGA-nya itu seolah-olah apa ya istilahnya, gampangnya ya nyebutkan ya. Jadi seolah-olah kita itu memang berada di dalamnya, karena pantulan cahaya semuanya terhitung secara fisika ray trace itu. Jadi kalau kalian membandingkan game yang rasterized dengan ray trace, yang RTX on gitu ya bahasa kerennya, makanya RTX on itu banyak pantulan-pantulan cahaya karena memang tidak butuh rendering ulang untuk pantulan cahaya, dia memanfaatkan pantulan yang ada. Makanya kerjanya aslinya lebih enteng RTX, tapi ya karena teknologinya di GTX itu belum ada, maka kalau kerja RTX ya belum bisa gitu aja. Walaupun katanya 10 versi GTX 16 series itu bisa dioprek untuk ray trace, tapi saya belum pernah nyoba karena nggak punya VGA-nya. Nah, ini sejarah VGA ya, diagramnya. Nah, kalau kalian belajar computer vision besok, computer vision, machine learning computer vision, itu nanti pakai LUT nih, lookup table. Ya. Nah, kalau dalam VGA, lookup table-nya nanti sebuah VGA dia membaca tiap pixelnya. Tiap pixel, red-nya nilainya berapa, hijaunya berapa, blue-nya berapa. Ini masih 8 bit ya. 8 bit, masih jadul sekali, caranya seperti ini. Nah, kalau kalian computer vision nanti karena ini kerja 3 kali ya, kerja 3 kali, harus baca merah sendiri, hijau sendiri, kan display di layar itu warnanya RGB ya, red, green, blue. Kalian melihat layar red, green, blue. Tapi kalau computer vision nanti diubah menjadi hitam putih sehingga hanya satu variabel, yaitu gray, abu-abu. Ya, black atau gray, abu-abu. Nah, di abu-abu itu ternyata sudah bisa optimal untuk kalau hanya mengenali bentuk, mengenali objek itu sudah cukup optimal. Nggak perlu 3 warna seperti ini, nggak perlu RGB kalau di computer vision nanti. Kalau nggak percaya, wah nggak percaya Pak, saya hitam putih. Kalau kalian punya HP dengan kamera yang cukup banyak, nah, misalnya ada 4 kamera, 3 kamera atau 4 kamera, di situ ada depth sensor. Coba kalian pakai depth sensornya, masuk ke CIT. CIT itu tiap HP beda-beda ya. Tes hardware-nya, masuk ke tes hardware-nya, gunakan kamera depth sensornya, pasti hitam putih. Ya, itu karena berguna untuk mengenali objek saja di situ. Nanti ada AI-nya, AI. Kenapa sekarang HP-HP AI kamera itu kameranya ada 2. Nah, yang satu kamera untuk artificial intelligence, memang untuk machine learning-nya. Di situ ada kamera hitam putihnya. Ya, ini sudah mulai. Kamera hitam putihnya untuk mendeteksi ke dalam bentuk objek, deteksi objek. Ya walaupun nggak 100% akurat, tapi cukup membantu. Kemudian berkembang ya menjadi 32 bit ya, dari 8 bit tadi. Dia pakai lookup table. Kalau 32 bit dia sudah punya GPU sendiri. GPU, memori, ya kemudian tetap mengirim data tiap-tiap warna. Ya, dia ke VGA. Kemudian, nah yang terbaru seperti ini ya. Jadi cukup kompleks. Di situ di sebuah prosesornya di GPU dia punya apa namanya ya, tugas sendiri-sendiri. Yang ada untuk vertex shader, kemudian ada untuk video encoder, video decoder, kemudian ya macam-macam lah ya. Ini ada untuk apa nih? Alpha color and blending, fog color. Nah, jadi dia punya sendiri-sendiri. Ada untuk tessellation, ada untuk vertex shader,
kemudian ada untuk tekstur kompres, tekstur combiner. Jadi setiap VGA dia sudah komplek, apalagi NVIDIA itu kompleknya bukan main. Di situ dia punya core sendiri untuk machine learning. Sebentar. Sudah mau mulai sepertinya ini. Kok nggak bisa saya? Nah, mikrofon is mute. Oke, sudah saya mute. Nah, portnya busnya tadi kalau dulu pakai AGB, sekarang pakai PCI Express 16 kali, biar bolak-baliknya lebih kencang ya. Jadi ini bolak-baliknya, ini ada buffering, ada micro program change dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks lah VGA zaman sekarang. Nah, bentuk fisik kurang lebih seperti ini ya. Kalau belum pernah lihat VGA diwudangi, dicopot, ditelanjangi, nah itu kurang lebih seperti ini. Yang bikin mahal itu ini ya, GPU-nya, prosesornya. Nah, di sini adalah GPU tadi. Kalau pusing, kalian carilah GPU di warung-warung terdekat ya. Bahannya sama PCB seperti motherboard kemarin. Ini intinya ini adalah komputer kecil dalam sebuah komputer gitu ya. Fungsinya ya untuk video, mengatur video. Dan ini di sini ada SLI dan sudah mulai ya, SLI dan Crossfire ini untuk menggabungkan dua VGA sekaligus, tapi sekarang sudah ditinggalkan ini ya. NVIDIA ada SLI, sekarang NVLink sudah mulai ditinggalkan karena ya sudah tersinkronasi sama prosesor. Dan VGA juga punya port power sendiri di sini. Jadi perhatikan kalian mau membeli VGA, wah Pak saya Sultan Pak, saya mau beli VGA walaupun harganya sekarang puluhan juta, saya mau beli. Loh, tapi ini colokan apa? Power supply saya nggak ada, nah perhatikan ya. Jadi di sini ada colokan. Kemudian ini adalah tipe outputnya. Ya, sekarang yang dipakai rata-rata pakai ini ya, DP ataupun HDMI. Ya, DP DisplayPort atau HDMI. DVI mungkin masih banyak pakai. Ini tipe ini sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau kalian masih pakai yang ini berarti masih pakai tipe jadul. Saya juga masih pakai sih sebetulnya di monitor jatah ini, monitor jatah kampus tuh pakai konektor VGA ini. Kemudian sekarang sudah pakai Type-C juga atau Thunderbolt ini ya, Type-C untuk VGA sudah mulai berbeda. RCA sudah mulai ditinggalkan. Kalau dulu zaman saya kuliah VGA itu ada colokan RCA ya, jadi bisa ditampilkan di AV kalau TV ya, AV bukan JAV ya, AV aja. Bahaya ya, tontonannya. Atau Thunderbolt ini punyanya Intel kalau nggak salah ya, Thunderbolt. Kalau kalian punya pen tablet Bambu Wacom, nah itu biasanya Type-C itu atau HDMI mini, HDMI kecil itu bisa menampilkan untuk display juga, bisa input output kalau Type-C malahan. Persaingan sengit, wah ini persaingan tadi ya antara NVIDIA dan Radeon. NVIDIA punya teknologi seperti ini, AMD pun punya ya, tapi sampai sejauh ini AMD masih ya kalah lah ya, kalah jauh, masih NVIDIA masih di atas angin, apalagi CUDA dan sekarang ada ini RTX dan DLSS ini ya, kalau kalian tahu DLSS nanti sambil dicari-cari. Ini materinya belum saya upload di Waskita karena di Waskita masih terjadi error. Company Amikom aja di si Amikom. Nah, jadi CUDA ini untuk kalkulasi. Optimus kalau kalian pernah dengar, bukan Optimus Prime ya. Optimus itu kalau kalian punya laptop di situ ada 2 VGA Intel dan NVIDIA. Nah, Optimus ini untuk switch-nya ya, biasanya untuk optimasi di 2 VGA tadi. Fisik ini gimmick saja sih sebenarnya, tapi menarik fisik ya. Fisik ini menampilkan partikel-partikel fisika di sebuah adegan game. Kalau kalian besok pengen meneliti tentang teknologi game, nah teliti tentang fisik ini ya, bagaimana air itu bergerak, nah itu pakai engine fisik ini punyanya NVIDIA. Bagaimana angin itu bergerak, itu bagus kalau buat skripsi ya. Jadi skripsi multimedia itu jangan cuma membuat video company profile, itu bukan anak informatika, itu anak komunikasi ya.
anak informatika ya meneliti bagaimana simulasi angin itu bekerja. Nah, itu baru multimedia yang keren ya. Kemudian ada RTX ray tracing tadi, DLSS ini upscaling versi Nvidia. Ya, jadi meringankan kerja VGA. Nah, dengan resolusi yang tinggi itu tetap bisa kerja enteng karena upscaling pakai DLSS ini. Shadow work, permainan. Nah, kemudian 3D Suran ini juga menarik. 3D Suran kalau kalian pernah lihat di YouTube, ada orang main rally dengan 3 monitor jadi satu. Nah, itu teknologinya namanya 3D Suron. Kemudian guessing. Nah, ini yang menarik nih. Guessing ini adalah sinkronasi antara frame rate VGA dengan monitor. Besok kita bahas apa itu guessing. Dan ada Advanced. Nah, ini adalah teknologi untuk rendering video. Saya pakai ini plus CUDA. Nah, ini dua ini ya. Ini ketika rendering video, dua ini sangat well played sekali ya, sangat luar biasa sekali antara CUDA dan NVENC ini dijadikan satu. Apalagi sekarang kalau kalian pakai Adobe Premiere terbaru, itu sudah support hardware rendering pakai NVENC dan CUDA dijadikan satu, kenceng sekali. Nah, kalau AMD ada ini ya, kurang lebih sama sih ya fitur-fiturnya. OpenGL kalau AMD pakai CUDA, kalau Nvidia dia pakai kalau Nvidia pakai CUDA, AMD pakai OpenGL dan lain sebagainya. Kurang lebih sama, ini persaingan aja. Kalau main fitur sejauh ini fitur Nvidia itu lebih unggul, kestabilan driver juga lebih unggul Nvidia sampai sejauh ini. Karena sejauh selama ya review dan praktik di lab Amicom itu kalau AMD pakai VKMD, wah trouble-nya sering banyak trouble-nya lah. Trouble di software-nya ya, bukan hardware-nya, tapi software-nya. Kurang optimal saja software-nya. Nggak tahu kalau yang 2021 ini Radeon software-nya sudah bagus atau belum. Nah, kelas VGA kalian bisa cek di sini yang kelasnya. VGA itu kalau kalian mau beli jangan asal mahal aja, lihat kelasnya. Misalkan ini ya, ada 9 atau 980 gitu atau 980. Nah, ada seri 980 lawan 1030. Nah, kalau dari angka wah pasti ini lebih bagus, lebih kenceng. Nah, itu kan ya. Tapi bukan itu ya, VGA itu biasanya ini GTX namanya, GTX. Ini juga GTX. Jadi angka di VGA, seri VGA ini bukan mencerminkan kecepatannya. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi 1030 itu tidak lebih bagus dari 980. Bukan berarti lebih jelek ya, tidak lebih bagus. Caranya gimana kalau VGA? Perhatikan ini. Nah, digit awalnya biasanya diparuh seperti ini ya. 9 ini atau 10 ini adalah generasinya. 9, generasi 9, di situ nanti ada 7, 8 nggak ada ya, 7, 9, kemudian langsung 16, 20 dulu ya. Dulu launchingnya 20, baru 16, 20, 16, sekarang 30. Nah, ini generasinya. Generasi VGA-nya ya. Generasi ke-9, 10, 20 ini mulai GN, RTX. Kalau kembali ke 1 berarti masih GTX. Kemudian 30 ini RTX lagi. Kemungkinan kedepannya ada berapa jadinya? 40 mungkin ya. Nah, kemudian performanya baru baris 2 digit terakhir. Nah, ini baru performanya. Kalau 80 itu ya berarti high class ya. Level tertinggi 80. Kalau 30 berarti level noob, level terbawah. Level terbawah. Jadi 1030 ini level terbawahnya generasi ke-10, generasi GTX 10. Nah, 980 ini level ada 990 enggak sih? 990 kayaknya enggak ada ya. 99 Oh, TI ya, ada TI-nya ya. 980 Ti. Nah, itu 980 ini generasi tertinggi kelas tertinggi di generasi 9. Jadi jangan bilang 1030 itu lebih bagus dari 980. Jelas 980 di atas kertas ya lebih bagus. Walaupun mungkin 1030 lebih hemat listrik dan lain sebagainya.
Kalau mau lihat kelas-kelasnya ini ya, kelas-kelasnya. Dan ini masih banyak, cek di sini. Ini masih versi lama, yang versi baru nih. Yang merajai sekarang masih RTX 3090 ya, merajai per VGA-an ya. Loh, kok hilang nih suaranya? Kemudian di bawahnya itu ada Radeon 6900 dan seterusnya. Silakan cek di sini saja. Ya, jadi kalau beli VGA, kemudian di Nvidia itu ada serinya di belakangnya ini ada TI, ada Super, gitu ya. Super, kemudian apa lagi ya? Itu ya. Titan, nah, Titan di atasnya ya, berarti Titan itu lebih ya, ada Titan, tapi Titan itu sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Nvidia nggak Titan sepertinya sekarang itu. Mulai RTX itu sudah mulai jarang Titan. Kalau dulu zaman-zamannya masih sengit dengan AMD, dia ngeluarin Titan di atas 980 iya ya, di atas 980 ini ada Titan dulu ya. Ini kan masih versi lama ya, masih ada Titan X, sekarang Titan V. Titan V ini bagus, Amicom itu punya Titan V, tapi ini kayaknya bukan VGA khusus untuk gaming saja. Titan V harganya kurang lebih 60 juta atau nggak salah ya. Amicom punya satu, digunakan untuk machine learning. Nah, bener, ya Titan V ini, Titan V dapat hibah kalau nggak salah dulu dapatnya 60 juta atau berapa ini Titan V ini, satu VGA. Jadi kalau kalian mau konsentrasi machine learning, bingung, waduh komputer saya kentang nih mak. Kayak lab MTI, di situ ada satu komputer dengan VGA ini, nah, maksimalkan kinerja VGA-nya ya. Ya karena lumayan kalian machine learning mungkin seminggu dengan VGA Titan ini bisa jadi cuma 1 hari ya, menghemat waktu yang luar biasa. Ini apa? Sedang pelantikan ini. Lanjut, spesifikasi lengkap. Nah, kalau mau cek spesifikasi lengkap, silakan masuk ke sini. Nah, di situ ada misalkan ini ya, RTX 3060 yang baru aja launching yang versi 12 GB ini. Nah, busnya ada segini, kecepatannya ini prosesornya, relatif performance. Nah, kecepatannya dibandingkan dengan VGA lain itu berapa persen? Kalau dia 100%, misalkan ya. Nah, 2080 itu 112%, 122%, berarti lebih cepat. Nah, kalau 2060 yang super itu hanya 95%. Nah, sehingga 5% lebih lambat. Nah, itu relatif ya, kecepatan relatifnya. Di sini lengkap. Di situ ada power yang digunakan. Nah, sebaiknya pakai PSU berapa watt, ada juga, dan lain sebagainya. Performa secara teoritis, speednya di situ lengkap. Silahkan masuk ke sini. Lengkap sekali di situ. Oke ya, sampai VGA, sampai di sini ada pertanyaan VGA? Mungkin nanti WA ya kalau pertanyaannya. Nah, lanjut ke storage atau media penyimpanan. Saya rasa storage juga nggak susah-susah amat. Ya, fungsinya ini menyimpan berbagai macam data digital. Ya. Perlu diperhatikan datanya data digital, bukan data analog. Menyimpan data analog bagaimana caranya ya? Saya juga bingung. Menyimpan suara dalam bentuk analog. Oh, dalam bentuk ya, seperti piringan hitam itu analog ya. Piringan hitam itu analog. Kemudian kalau kaset itu sebenarnya digital ya, kaset tape itu digital. Kalau piringan hitam analog karena di situ ada apa namanya, di piringannya ada ukiran apa sih istilahnya, geritan itu ya, geritan musik. Sebentar, ini sedang apa ya? Siapa ini yang lagi dilantik ini? Warek-warek kayaknya. Yang dapat disimpan dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak selamanya ya, kemungkinan kan rusak. Saya nggak berani jamin tersimpan di sini selamanya lah. Saya punya hard disk saja 5 tahun sudah mulai klutik-klutik ya. Jadi belum tentu selamanya ya. Kemungkinan rusaknya ada karena ini buatan manusia. Nah, ada 2 tipe storage, yaitu primary dan secondary. Yang kita bahas secondary ini. Kalau primary kita kemarin sudah bahas, yaitu RAM, ROM, cache. Kita sudah bahas kemarin ya. Dan yang secondary itu ada HDD, SSD, micro SD dan sebagainya. Mungkin kalian sudah familiar, flash disk dan lain sebagainya itu termasuk
storage secondary ya, flash disk seperti ini. Mungkin semua masih ada yang punya flash disk. CD-ROM masih ada yang punya CD-ROM. Saya sudah komputer saya sudah nggak ada CD-ROM-nya. Saya bingung nih kalau ada CD-ROM, kalau mau nonton CD-ROM. Kemudian ini ada micro SD dan lain sebagainya lah ya. Bahkan SIM card pun di situ ada memorinya. Kalau nggak percaya, kalian bisa menyimpan nomor telepon ya, nomor telepon di SIM card walaupun hanya kapasitasnya sangat kecil, berapa kilobyte ya, berapa kilobyte, 32 kilobyte kalau nggak salah. Dan yang ngetrend sekarang adalah ini SSD ya, penggantinya hard disk. Ini hard disk. Nah, ini SSD. Dulu kita masih pakai hard disk, mungkin kalian juga masih pakai hard disk, segeralah insaf ya. Untuk sistem kalau untuk storage sih nggak masalah. Maksudnya kalau untuk C sebaiknya segera insaf dari hard disk karena memang menghemat waktu luar biasa ya. Kalau kalian ingin, katanya anak kekinian itu ingin apa-apa cepat, tapi masih pakai hard disk lah, apaan gitu ya. Kalau ingin apa-apa cepat, segera ganti komputer laptop kalian dengan SSD. Karena harga SSD sekarang sudah mulai normal, tidak seperti awal tahun lalu. Awal tahun lalu itu harganya gila-gilaan. Awal sebelum corona itu ya. Sebelum corona itu harganya nggak masuk akal sama sekali. Sekarang sudah mulai normal. Nah ini kalau dibandingkan SSD HDD, jelas tidak apple to apple, tidak setara. Ya. Dilihat dari access time, ini hanya teoritis ya, mungkin prakteknya sedikit berbeda, mungkin lebih lambat. Access time, ya. Jadi mengakses data ke hard disk itu butuh sekitar 5-8 milisecond. Nah ini kalau SSD tidak sampai 1 milisecond. Kalau di sini terlihat ya, perbandingannya jauh sekali. Access time itu nggak mungkin cuma 1 kali. Ya kalau 1000 kali access time menghematnya cukup lumayan kan, 1000 kali access time. Nah kemudian random input output performance, kecepatan, ini semakin tinggi semakin bagus. Kalau hard disk ya hanya sekitar 400 input output per detiknya. Jadi 1 detik hanya mungkin random performance, random aksesnya hanya 400-an input output ya bolak-baliknya. Kalau SD sampai 6.000 secara teoritis. Ya walaupun nggak sekencang itu tapi sampai up to. Oh, malah at least di sini. Setidaknya di sini yang sini up to, di sini at least minimal ya, minimal 6.000. Nah, kemudian reliability. Reliable-nya hard disk failure-nya sampai 2-5%, failure rate-nya. Kemudian SSD 0, wah ini sangat jauh sekali ya, 1% pun nggak nyampe, bahkan di sini di atas 2%. Power consumption-nya juga lebih rendah, ya ini 2-5 watt, kalau ini 6-15 watt. CPU yang digunakan, nah ini ketika pakai hard disk kalian mungkin pakai 7%, kalau pakai SSD 1%, ini perbandingannya ya. Kemudian apa ini? Input output request time. Oh, request time-nya. Request time ini semakin kencang semakin bagus. Ini 400-500 milisecond. Berarti per setengah detik ya, setengah detik. Kalau ini 20 mili, wah berapa ini? 1/500 detik ya. Lebih cepat. Seper 50 atau 1/500. Backup time ya jelas berbeda ya. Kalau kalian mau membackup data itu 24 jam sampai 24 jam. Lama sekali memang membackup data. Kalau SSD hanya 6 jam. Ya, ini sangat menghemat waktu ya. Apalagi nanti kalau untuk C, untuk sistem itu bootingnya juga menghemat waktu. Mungkin kalau pakai hard disk, pengalaman saya, pakai hard disk itu bisa sampai 2 menit lebih lah ya. Sampai semua sistem itu terload dengan bagus. Hard disknya sudah oke, siap digunakan. Sistemnya sudah oke, siap digunakan. Tapi pakai SSD mungkin nggak nyampe 30 detik ya. Karena memang kencengnya bukan main. Nah, itu ya. Jadi mulai pertimbangkan kalian pakai SSD. Kalau bentuknya seperti ini, yang SATA, dan di sini yang M2 atau NVMe. Ini masuk ke motherboard. Kalau pilih ini, pastikan motherboard kalian ada colokannya ya. Kalau SATA, saya rasa semua motherboard punya lah. Ini hard disk laptop sekecil ini, kalau belum pernah lihat. Dibandingkan dengan hard disk PC, segini ini, tipisnya. Oh, kertas.
Ya, ini kelihatan nggak? Ini hard disk komputer segede ini berapa ini? WD Blue 1 tera, nah segede ini. Ini hard disk laptop sekecil ini. Ya, jadi kalau dibandingkan, kalau kalian belum pernah lihat hard disk, ya, ketebalannya pun berbeda. Jadi, isinya sama-sama piringan hard disk ya. Jadi piringan berputar, berisik, karena memang namanya piringan berputar itu berisik. SSD nggak berisik ya, karena dia chip semua. Nah, kalau dibandingkan ya kecepatannya ini ya, hard disk. Nah, ini aja yang atas aja yang gampang dibaca. Hard disk kecepatannya 102 Mbps. Ini hard disk ya, Western Digital 7200 yang black ini. Kemudian ketika ini adalah SSD, SSD 5 kali lipat, bahkan 5 kali lipatnya. Kemudian ini adalah M2. M2 yang tertanam di motherboard, merek Samsung ini mahal sekali. 5 kali SSD, berarti kalau kalian bandingkan hard disk dengan M2 ini, M2 Samsung, kecepatannya, ini 25 kali faster. Jadi kalau kalian butuh cepat, kecuali kalian, wah Pak, saya orangnya slow Pak, mau hidupin komputer yang penting hidup Pak, mau setengah jam juga nggak masalah, ya nggak masalah lah, pakai hard disk ya. Siapa tahu ada yang seperti itu ya, saya slow Pak, orangnya Pak, hidupin komputer tak tinggalnya nyirami bunga dulu Pak, tak tinggal masak dulu sampai mateng, nah baru komputernya bisa kelut, nah itu nggak masalah ya, kecuali kalian butuh cepat. Ya jadi segeralah berpindah ke SSD. 2021 masih pakai HD sistem, kasihan ya. NVMe generasi 4. Wah, saya belum pernah pakai tuh NVMe. Ya, yang jelas NVMe generasi 4 lebih kencang ya secara teori ya. Secara teori. Sekarang yang ada itu NVMe generasi 4 kalau nggak salah punyanya AMD kalau nggak salah. Nggak tahu Intel sudah ada belum yang generasi 4. PCI Express itu ya. NVMe ada semua ya. NVMe ada semua. Tapi slotnya berbeda ya, agak sedikit berbeda antara NVMe dengan M2. Kalau motherboard kalian support NVMe, itu biasanya bisa dipakein M2. Tapi kalau support M2 belum tentu support NVMe. Slotnya itu sedikit berbeda ya. Slotnya coba saya cari slotnya. Sedikit berbeda. Nah, berbedanya ini ada cenilan 2 ini ya. Nah, kalau yang NVMe seperti ini, kalau M2 seperti ini. Berbeda di fisiknya, sedikit berbeda. Nah ini ya, di fisiknya sedikit berbeda. Biasanya yang support NVMe bisa dipasangi M2 biasanya loh ya. Tapi nggak semua, tergantung jenis motherboardnya. Kecepatannya. Kalau saya masih pakai yang M2 di sini, kelihatan nggak sih? SSD. C mana C? C mana? Nggak ada ya keterangannya. Masih pakai M2 di sini ya. SSD-nya. Cuman 256 kecil ya. Mereknya juga yang murah-murah aja. Saya bukan ini juga komputer jatah kampus. Ini ada SSD juga nggak dipakai 128, ini ada SSD ngapain juga tak pasang SSD-nya. Lanjut. Nah, sekarang PSU yang terakhir ya, PSU dan case. PSU pelatihan super unggul. Wah, kalian PSU-nya online ya, nggak asik ya. PSU itu paling enak tetap offline. Ketua Program Studi, Direktur dan Kepala Pusat Universitas Pelantikan Kaprodi Yogyakarta periode 2021-2025. PSU, nah ini merupakan jantung ya, jantung sebuah PC. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali merakit PC, baru mau merakit PC, jangan sepelekan namanya power supply ini ya. Itu jantungnya. Ketua Program Studi Teknologi Informasi, Bapak Agus Purwanto, MKOM. Ketua Program Studi Teknik Komputer,
Bapak Doni Arius SSMK. Dengar ya? Ketua Program Studi Dengar, Pak. Teknik Informatika, Bapak Barka Satya, MKOM. Wah, ini lagi batik kayaknya. Ketua Program Studi Manajemen Informatika. Oh, informatika udah Bapak tadi Ahmad kelewat. Dahlan, MKOM. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Bapak Bagus Ramadan, STM. Udah bukan FIK. Ini ya, jadi jantung sebuah komputer. Jadi kalau kalian pengen sehat, namanya manusia, pengen sehat, jantungnya harus sehat ya. Nah, makanya kalau ngerakit PC ya carilah jantung yang sehat. Kalau bisa hindari power supply bawaan casing. Ketua Program Studi Ya, karena apa? Ya, karena itu adalah sebuah kembang api ya yang sedang berubah wujud aja jadi sebuah power supply ya. Aslinya itu kembang api itu, bukan power supply ya. Jadi siap-siap untuk meledak aja itu. Ditunggu aja nanti meledak sendiri. Nah, kabel seperti ini di power supply itu ada banyak kabel warna-warni. Nah, voltasenya kurang lebih seperti ini. Maksimal plus 12 volt, minimal minus 12 volt minimal. Saya punya satu power supply yang saya oprek-oprek sendiri, saya lepas semua kabelnya buat ngecas aki motor. Nah, itu bisa ya. Positifnya saya hubungkan ke yang kuning, negatifnya saya hubungkan ke biru, maka dia dapat strom 24 volt. Nah, itu cocok untuk ngecas aki motor. Kalau mobil tidak saya sarankan, motor aja. Nah, kalau mau menghidupkan power supply, ya, mau ngetes power supply ini hidup atau enggak usah colokin motherboard, bisa. Cukup hubungkan antara kabel hijau dan kabel hitam. Terserah, hijau di sini ada kabel hijau ya. Kabel hijau itu dihubungkan dengan yang hitam. Hitamnya mau cari yang mana? Yang penting hitam. Itu pasti nanti power supply-nya nyala. Tesnya nyala. Itu kalau mau ngetes power supply nyala atau tidak aja ya. Kalau mau ngetes voltage-nya ya harus dites pakai alat khusus. Tapi kalau mau ngetes nyala atau tidak, silakan hubungkan antara hitam dan hijau. Dan di power supply itu umumnya ada colokan ini ya. Nah, rekomendasinya yang pertama ini wajib, fardhu ain, ini wajib ya. Kalau kalian beli komputer, waduh, power supply-nya nggak ada colokan ini ya, segera tukarkanlah ya, itu power supply atau box itu ya. Nah, ini wajib nih. Kemudian CPU ini yang wajib 4 ini aja yang wajib. Ini yang wajib 4. 8 ini opsional, 4 tambah 4 ini opsional. Kalau kalian pakai komputer atau prosesornya di atas i5 ke atas ya pakai 8 lah ya. Ryzen 5 ke atas pakai 8. Ryzen 3 pun ya pakai 8. Kalau masih Athlon, masih Pentium nggak masalah pakai 4. Kemudian ini juga sunah yang cukup wajib ya, kalau kalian punya VGA yang bagus ini wajib, tapi kalau nggak pakai VGA yang penting komputernya hidup ini nggak wajib ya, nggak wajib ada ini ya. Yang wajib itu yang ini aja biasanya, yang 6. Kalau 8 itu sudah VGA hardcore ya, yang sampai support 8. Atau yang dua-duanya 8. Saya dulu pernah punya GTX 460 itu butuh 6 pin ini 2. Jadi kabelnya banyak sekali. Dulu performanya luar biasa pada waktunya ya, 460, sekarang sudah GTX 750 lah yang terbaik lah ya. Dulu punya 460 itu sudah senang sekali, sekarang wadah, dibandingkan dengan 750 masih cesplong 750. Nah, kemudian ini untuk hard disk atau SSD yang SATA pakai yang ini ya. Dan ini namanya Molek untuk kipas mungkin, atau mungkin CD-ROM zaman dahulu, atau mungkin kalau masih punya hard disk jadul yang hard disk yang kabelnya gede seperti Casper itu, nah pakai ini. Dan ini floppy ya sudah ditinggalkan sih ya, tapi mungkin masih ada. Itu ya, colok-colokan di power supply. Kemudian, nah di power supply itu ada 3 jenis ini ya, 3 jenis. Non modular, semi, dan full modular. Kebetulan punya saya yang full seperti ini, bisa dilepas semua. Jadi bedanya apa ya? Bedanya kalau non modular kabelnya ini nggak bisa dilepas ya, semuanya terhubung. Kalau semi yang 24 tadi, nah yang ini 20 plus 4 ini tidak bisa dilepas. Nah, yang lain bisa dilepas, kabel-kabel yang lain ini bisa dilepas.
Kalau full modular berarti semua kabel bisa dilepas, hanya kotakan seperti ini. Mungkin kalian bertanya, ngapain Pak kabel-kabelnya dilepas Pak? Oh ya dipakai kan ya. Nah yang jadi masalah nanti kalau ada kabel tidak dipakai, misalkan kalian nggak mau pakai ini, nah itu kalau nggak dilepas kan bikin penuh-penuh komputer. Lupa, emang kenapa kalau penuh komputernya? Kalau lihat di casing, nah kabel semrawut seperti ini ya, kabel semrawut seperti ini, itu nanti aliran anginnya menjadi terganggu karena ini casing ini fungsinya nanti untuk sirkulasi udara, biar apa udara dingin bisa masuk, udara panas bisa keluar. Kalau kabelnya berantakan seperti ini ya terhambat. Nah kalau kalian tadi pakai yang seri modular, nah, bisa dilepas-lepas seperti ini ya, maka pasang saja kabel yang dibutuhkan, tidak semua kabel dipasang ya. Ini contohnya seri M, ada M-nya berarti modular. Ini sebenarnya modular tapi dianya aja yang nggak mau pasang. Karena kalau seperti ini, aliran angin atau sirkulasinya bisa optimal. Sirkulasi yang bagus itu bagaimana? Depan ini masuk, ya, depan ini masuk, bawah masuk juga, ya, jadi ke atas. Kemudian jangan semuanya masuk, yang atas ini keluar, ya, sirkulasi yang optimal. Belakang juga keluar, yang bagus, yang optimal. Nah, seperti ini. Jadi anginnya arahnya cenderung ke sana. Sebaiknya. Kalau kalian mau balik arahnya ke sana, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang ya. Tapi dicoba aja nanti dibandingkan. Kalau kalian punya komputer ya, bandingkan, silahkan di reset ya. Ini kalau anginnya urutannya ke sana bagaimana, kalau saya semburnya ke bawah sana, ya nggak mungkin karena ini power supply otomatis ke atas ya. Atau semburnya ke depan, ini kipas depan ini keluar, kipas belakang ini masuk, silahkan dicoba-coba. Ya, tapi rekomendasinya ya ke atas kiri ya, nah, rekomendasinya. Jadi yang depan masuk, yang bawah masuk, belakang keluar, atas keluar. Sehingga ada udara masuk, ada udara keluar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi jangan semuanya kipasnya masuk ya, ngap ya. Kalian punya hidung, suruh tarik nafas terus ya ngap ya. Ada kalanya menghembuskan nafas. Walaupun kalau hidung jalannya sama ya, tapi kalau ini jalannya berbeda. Kemudian nanti kalau beli PSU, itu juga perhatikan efisiensi PSU ini ya. Itu apa sih efisiensi PSU? Biasanya ada ini sertifikatnya 80. Nah, 80 plus. Ini apa maksudnya? Ini adalah presentasi efisiensi power supply. Jadi ketika power supply bekerja, itu tidak serta-merta kalau 500 watt, ya, 500 watt power supply itu tulis 500 watt gitu. Tidak serta-merta murni 500 watt ini keluar. Di situ ada pengurangan ya, namanya apa istilahnya? Pengurangan daya ya, karena mungkin panas, karena mungkin ya umumnya sih panas, karena panas sehingga wattage-nya berkurang. Nah, 80 plus ini menjamin bahwa outputnya itu 80% ke atas itu sesuai. Jadi kalau misalkan 500 watt, 80 plus ya, ketika full load ya bisa nyampe berapa watt berarti? 400 watt maksimal. Itu bisa. Nah, dia sendiri ada kelasnya yaitu bronze, silver, gold, platinum, titanium. Semakin ke kanan semakin efisien, semakin mahal. Semakin berarti listriknya semakin optimal ya. Ini efisiensinya. Kalau 80 plus saja sekitar 80%. Nah, ya. Nah, kalau yang platinum sampai 90%. Jadi cukup efisien. Jadi sedikit panasnya keluar lebih sedikit, listriknya keluar lebih banyak. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada ini loss weight lebih sedikit. Weightage loss. Kalau PSU bawaan casing ya lebih banyak lossnya daripada efisiennya karena memang itu hoax ya. Tertulis 500 watt dicoba baru sekitar 230 sudah meletus. Seperti itu biasanya. Karena ada itu yang coba mencari peak performa maksimal dari casing power supply bawaan casing. Ya, jadi kalau cari power supply saya sarankan ya minimal yang bronze ini ya. Yang bronze ini harga 600 700 adalah yang bronze ini. Jangan menyepelekan power supply. 10% dari budget kalian rakit itu sebaiknya kalau syukur lebih sih digunakan untuk membeli power supply. Jadi kalau kalian punya budget 10 juta buat rakit komputer ya
1 jutanya itu buat beli power supply-nya. Gitu ya, saran saya, 1 jutanya. Power supply ya, bukan casing dan power supply, tapi power supply saja. 1 juta. Karena kalau kalian merakit 10 juta berarti mungkin prosesornya sudah pakai yang bagus, sehingga butuh daya yang lebih stabil, nah, pakai power supply yang bagus. Dan biasanya yang mulai gold ini garansinya juga lama, sampai 10 sampai 15 tahun. Dulu teman saya punya yang gold, Seasonic ya, Seasonic yang gold, garansi 10 tahun, 8 tahun error, terjadi masalah di sistem kipasnya, nggak mau nyala. Dia klaim garansi masih bisa dan tukar baru, tukar baru gitu ya. Padahal sudah 8 tahun itu, sudah 8 tahun itu sudah lama sekali, luar biasa itu. Seasonic. Kalau merek-merek power supply itu ada Seasonic, kemudian ada Corsair, ada Antec, kemudian ada dan lain sebagainya ya. Jangan pakai yang Mentari dan lain sebagainya. Nanti ada kelasnya. Carilah kalau bisa ya minimal 80 bronze lah ya. Kalau yang plus saja ini dihindari yang bronze lah minimal. Ngapain beli PSU yang mahal toh, yang penting CPU nyala ya. Nah, nanti kejadiannya seperti ini ya. Kemungkinan ya. Jadi kalau kalian memang tujuan mau rakit komputer biar segera rusak ya silakan pakai PSU bawaan casing, nggak masalah. Pak, saya ingin komputer saya ini 1 tahun aja dipakai rusak biar beli baru lagi ya silakan pakai yang apa adanya seperti ini ya. Paling mau jadi kembang api. Oke, tidak ada pertanyaan ya di sini ya. Nanti dilanjut di WA saja. Wah, ini lagi pelantikan. Dilanjut di WA. Ini pasti. Kemudian seperti biasa, nah, saya nggak menilai dari absensi, tapi kerjakan ini aja ya. Sama seperti kemarin, tapi silakan pilih dari 3 ini. Nanti paling lambat Sabtu jam 23.00 ya. Jangan hari Minggu ya. Sabtu jam 23.00. 23.59 maaf. Ya, silakan nanti review sama seperti kemarin. Gampang aja ya, nggak usah susah-susah. Silakan cari review-review kalau ada. Kalau kalian punya sendiri, wah saya kebetulan punya 2 SSD ya, silakan dibandingkan sendiri, nggak masalah ya. Saya kebetulan punya 2 PSU Pak. Nah, silakan dibandingkan sendiri, nggak masalah. Ketentuannya seperti kemarin persis. Oke, paling lambat Sabtu jam 23.59. Oke ya, itu aja ya. Nah, ini juga ada Be Quiet. Kemudian ada sleeving juga ya. Power supply itu kalau kalian pecinta estetika ada istilahnya kabel sleeve. Alah. Pecinta estetika ya. Gak apa-apa, Pentium 4 yang penting kelihatan garang. Nah, itu ada yang istilahnya kabel sleeve. Jadi kabel-kabel di PSU tadi yang warna-warni, nah, itu dibungkus dengan sleeve ya. Apa istilahnya sleeve itu bahasa Indonesianya? Ya pembungkus gitu aja. Jadi nampak estetik seperti ini. Nah, ini kabelnya menjadi estetik seperti ini. Saya suka pink ya, dibikin pink semua seperti ini ya. Tapi kalau pecinta slipper, nah PC slipper beda aliran ya. PC slipper, nah itu kelihatannya komputer jadul tapi isinya RTX ya. Nah, mungkin seperti ini. Kelihatan kalau dari depan casingnya, walah casing apa. Tapi dalamnya, VGA-nya gila-gilaan, prosesornya gila-gilaan. Atau PC sleeper. Ya, stikernya aja Pentium 4 seperti ini. Ya, selera sih ya. Ada yang mungkin, atau mungkin Indomie. Pakai Indomie, Pak. Saya enggak. Indomie PC. Saya nggak butuh casing Pak, yang penting komputer saya nyala ya, pakai ini ya, casing isinya ini enak ini. Indomie PC ya, kreatif tapi bahaya ya, karena ini groundingnya nanti jelek, grounding tidak optimal nanti groundnya. Oke, sampai di sini ya. Nanti silakan kerjakan ini. Saya infokan juga nanti slide-nya saya upload di Waskita, di grup aja dulu. Di Waskita mungkin saya agak susah ya mengakses Waskita akhir-akhir ini, nggak tahu. Katanya kemarin Jumat itu lagi di maintenance katanya. Ya nggak tahu juga sih ya. Nanti kalau tanya di grup aja ya. Ini soalnya acaranya dari tadi saya live acara. Oke. Selamat pagi menjelang siang ya.
Oh, kita habis ini ketemu lagi ya. Di Kondat ya. 10.40 ya. Ya bentar lah ya, saya lihat bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.